Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Puskesmas, tahukah kamu bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan masalah kesehatan utama dan menjadi penyebab kematian nomor 1 loh di dunia. Dan hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang paling banyak dialami oleh masyarakat. Yuk mari kita mengenal apa itu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Di sini ada beberapa faktor risiko hipertensi yang tidak bisa dikontrol. Yang pertama, jenis kelamin. Tahukah kamu, hipertensi lebih banyak terjadi pada pria bila terjadi pada usia dewasa muda. Akan tetapi, lebih banyak menyerang wanita setelah usia 55 tahun. Sekitar 60% penderita hipertensi adalah wanita. Hal ini sering dikaitkan dengan perubahan hormon estrogen setelah menopause. Faktor risiko yang kedua yaitu umur. Semakin tinggi umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Jadi orang yang lebih tua cenderung mempunyai tekanan darah yang tinggi dari orang yang berusia lebih muda. Faktor yang terakhir yaitu keturunan atau genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga akan menyebabkan keluarga itu mempunyai risiko menderita hipertensi. Jika salah seorang dari orang tua ada yang mengidap tekanan darah tinggi, maka akan mempunyai peluang sebesar 25% untuk mewarisinya. Namun, jika kedua orang tua mempunyai tekanan darah yang tinggi, maka peluang untuk terkena penyakit ini akan meningkat menjadi 60%. Selain faktor risiko yang tidak bisa dikontrol, ada juga loh faktor risiko yang bisa dikontrol, yaitu yang pertama, kegemukan atau obesitas. Obesitas biasanya diikuti dengan penyakit yang lain, seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Faktor risiko yang kedua yaitu merokok. Rokok mengandung zat racun seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida yang dapat menurunkan kadar oksigen ke jantung dan meningkatkan tekanan darah. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya aktivitas fisik. Orang yang kurang berolahraga atau kurang aktif memiliki risiko menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi meningkat 20-50% dibandingkan mereka yang aktif. Faktor yang keempat, diet tinggi lemak. Konsumsi lemak yang berlebihan dapat menimbulkan risiko hipertensi karena akan menimbulkan kadar kolesterol dalam darah. Faktor yang kelima yaitu konsumsi garam berlebih. Garam memiliki sifat mengikat cairan sehingga mengkonsumsi garam dalam jumlah yang berlebihan secara terus-menerus dapat berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan tekanan darah. Faktor yang keenam, dislipidemia, yaitu kandungan kadar lemak dalam darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, mengakibatkan tingginya resistensi vaskuler sistemik dan memicu peningkatan tekanan darah. Faktor yang ketujuh yaitu konsumsi alkohol. Alkohol dapat mempersempit pembuluh darah yang dapat berujung pada kerusakan pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Dan faktor risiko yang terakhir yaitu psikososial dan stres. Kondisi stres meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang kemudian meningkatkan tekanan darah secara bertahap. Hipertensi biasa disebut juga dengan istilah the silent killer. Pada dasarnya, hipertensi ini tidak memiliki gejala. Akan tetapi pada umumnya, penderita hipertensi akan mengeluhkan adanya pusing atau sakit kepala, tengkuk terasa pegal, penglihatan kabur, mudah lelah, sukar tidur, dan gelisah. Jika hipertensi tidak dikontrol secara rutin, dapat menyebabkan beberapa komplikasi, di antaranya penyakit jantung, penyakit ginjal, stroke, dan retinopati atau kerusakan retina. Untuk
pencegahan hipertensi sendiri bisa kita mulai dengan membiasakan melakukan perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Penyakit hipertensi tidak bisa disembuhkan secara total, akan tetapi bisa dikendalikan dengan menerapkan perilaku patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Yuk Sobat Puskesmas, kita sama-sama jaga kesehatan dengan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.